diulang yang berkali-kali. Kalau kita nggak punya kitab, fotokopi. Atau mungkin kalau nggak punya kitab, dibuka di HP ada PDF. Apa namanya? PDF. Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Maksudnya apa? Maksudnya andaikan kita belum disebut dengan ulama, minimal santri. Kita jadi ngaji tuh, minimal jadi santri. Andaikan kita nggak menjadi ulama. Mau nggak? Kalau kita nggak jadi ulama, kemudian jadi santri, mau nggak? Nah itu, jadi santri, minimal santri dikatakan ulama kalau lagi ngaji punya kitab. Dengerin. Ketika ngaji ada kitab. Kemudian ada catatan, buku kecil, ada pulpen, ada mungkin pensil, ada catatan besar. Minimal yang dibawa kitab, catatan kecil, catatan besar, pensil dan pulpen, 5. Ini namanya santri. Dan itu juga kalau yang namanya santri, sebelum dibahas di hadapan guru, kita udah membahasnya. Kita udah baca. Kalau ulama-ulama kita minimal mereka sudah membaca apa yang bakal dibaca oleh guru 40 kali. Alhamdulillah. Berapa tuanku? Ini tuanku. Minimal berapa kali? 40. Yang 44 aja, 40. Udah, ya, tuanku 40 kali. Jadi itu kalau antum dia enggak ya? Lah sini. Enggak dimulai. Bismillah, lihat. Naik di atas ini. Gitu. Jadi itu guru-guru kita minimal guru-guru yang ada di Tarim itu minimal mereka kalau mau baca kitab di hadapan sang guru minimal 40 kali. Dan 40 kali betul-betul dibaca. Ditelusuri, diteliti. Nahwu sorofnya sudah paham, balaghahnya sudah paham, mantik ma'ani badi dan bayannya sudah paham. Itu 40 kali minimal. Allahu Akbar. Kalau misalnya mereka dalam satu hari ngaji 5 kali ngaji, berarti itu dalam satu pelajaran sudah 40 kali dibaca. 40 kali dibaca. Baca enggak seperti bacanya Yasin. Yasin Al-Quran enggak seperti itu. Baca sebagaimana yang biasa. Di rumah tuh. Wa'alamu ma'asyar ikhwani ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina sabaqat lahum minal husna wa minal ladzina qala rabbuna la tumassina. Terus sampai kira-kira guru bakal baca berapa lembar? Di situ. 1. Terus diulang lagi 2, 3. Itu yang namanya al-mudzakarah, at-takrir. Pakai kaf. Karena man aktsara takrir, barang siapa yang memperbanyak pengulangan, berarti zakar, dia ingat. Kan kita juga kalau misalnya Yasin sering banyak kita baca akhirnya ingat. Hanya ingat akhirnya hafal. Hafal akhirnya paham. Nah, paham baru pengamalan. Gak ada orang langsung pengamalan Yasin tanpa dia memahami tentang surah Yasin. Kita mau memahami syariatul Islam enggak? Baru proses awal memahami. Belum proses merasakan nikmatnya dari pemahaman. Dan itu juga belum yang disebut dengan pengamalan. Jadi proses pengamalan masih jauh. Kita belum bisa mengamalkan sebelum yang pertama faham. Bagaimana kita memfaham kalau sebelum berjumpa dengan guru kita belum baca-baca? Andaikan faham itu karunia yang datang dari Allah. Berkah. Kalau andaikan faham itu karunia yang datang dari Allah. Tapi kan ilmu itu harus dikaji. Al-ilmu bita'allum, ilmu itu wajib dikaji, belajar. Orang nggak belajar ilmu nggak bisa. Ada gak orang tahu-tahu terlahir dalam keadaan wali min auliyaillah? Tahu-tahu jadi wali min auliyaillah? Ada mungkin, tapi kan bisa dihitung di alam dunia ini. Betul nggak Tuan Syekh?
Itu. Insya Allah. Jadi orang apakah tahu-tahu terlahir kemudian langsung jadi wali? Jadi ulama mengamalkan syariat ini enggak, proses. Jadi dengan proses itu kita ikuti proses. Karena ketika kita mengikuti proses, nikmat. Hidup kan proses. Ya, proses. Bagaimana kita dijelekin orang, sabar. Proses jadi orang sabar ini. Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat, itu proses bersyukur. Nah, kita mau memahami syariat Islam tanpa kita mempelajarinya nggak bisa. Itu maksud saya. Bagaimana kita nih melestarikan budaya baca. Andaikan kita nggak mampu melestarikan budaya baca, kan di rumah kita punya HP. Andaikan kita punya HP, diulang-ulang. Karena ada kajian Majlis Ta'lim Futuh Magharib, andaikan kita nggak bisa langsung live atau siaran langsung, kita bisa siaran tunda. Atau Sulhul Majami, kan bisa siaran tunda di situ. Bisa gak siaran tunda? Dia lihat ulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi, didengerin lagi. Apalagi kalau di rumah kita ada wifi yang sekira-kira kita banyak nonton tetap segitu-segitu juga. Yang penting ada wifi gitu. Kalau nggak ada wifi ya udah jebol kotaknya. Gitu. Walhasil itu seperti itu. Kalau kita mau cuma sekedar berkah, betul. Tapi kita mau naik tingkat gak jamaah? Mau jadi santri? Santri minimal meninggal dunia husnul khatimah tuh kalau jadi santri. Jadi santri meninggal dunia husnul khatimah. Tuh tiket kita bakal dapat. Kalau kita betul-betul jadi santri. Tapi santri ngajinya bagaimana? Tadi saya bilang. Bawa kitabnya. Kitab An-Nusyidiyahnya dibaca sebelum ngaji. Setelah ngaji juga dibaca minimal 40 kali. Ada pulpen, ada pensil, ada kertas kecil, ada kertas besar untuk catatan. Adakah kita seperti itu? Adakah? Alhamdulillah ada. Yang mana? Yang mana? Wah, Insya Allah. Ya. Ini dia, Tuanku. Terima kasih. Jazakumullah khairan, Tuanku. Ulasan kita kalau mau jadi santri seperti itu. Mau di pesantren ke, mau di majlis ta'lim ke, mau di kuliah, mau di sekolah, model seperti itu. Maka insyaallah ilmu bakal nyerap. Ilmu bakal kuat. Makanya orang yang hafalannya kuat karena sering mengulang-ulang bacaan, sering ulang. Malah harus sabar. Namanya santri, kalau nggak sabar nggak usah jadi santri. Sabar betul-betul. Orang udah kawin, kita belum kawin-kawin. Masih baca lagi. Orang masih main motor, main naik mobil. Kita masih baca lagi. Emang sabar memang harus jadi santri. Kalau jadi santri aja wajib sabar, bagaimana harus jadi ulama? Iya, apalagi waliullah, apalagi. Mau jadi wali nggak? Ayo. Enggak jadi wali murid, itu pikiran nikah mulu. Enggak, ayo niatin jadi waliullah. Mungkin, sangat mungkin gitu. Tapi harus tadi saya katakan berproses gitu. Wa'alamu ma'asyarul ikhwan, ketahuilah wahai saudaraku. Segenap saudaraku. Di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini memberikan kesan bahwa yang membaca kitabnya itu adalah saudaranya beliau. Amin. Itu. Kalau kita menjadi saudaranya Imam Al-Haddad, insyaallah dimudahkan urusan dunia kita, akhirat kita gitu. Dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam naungan beliau, zahir batin dunia dan akhirat. Orang yang berada dalam naungan waliullah, dia berada dalam naungan pimpinannya para wali, gitu Rasulullah Muhammad. Orang yang berada dalam naungan wali di dunia, orang yang berada dalam naungan wali di akhirat, dia berada dalam naungan Rasulullah Muhammad. Tapi kalau berada dalam naungan wali, harus sabar memang. Ya, sabar gitu. Harus banyak bersyukur. Kita dekat waliullah, di mana orang-orang jauh. Kalau kita bersyukur, ajak mereka untuk dekat juga dengan waliullah. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Masyarakat Bogor dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Kita ngikut mereka para wali songo, kita ngikut mereka para aulia Allah, para habaib kita, para ulama kiai kita. Alhamdulillah, itu modal.
Modal kita untuk bisa hidup dunia dan akhirat dalam keadaan selamat, zahir dan batin, amin. Itu modal. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina sabaqat lahum minhul husna. Semoga kita dijadikan oleh Allah, kami dan kalian semuanya, dikatakan Imam Al-Haddad, di antara orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah, amin. Wa minal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dan semoga kita di antara kelompok orang-orang yang mereka berkata dalam Al-Qur'an ini, Rabbunallah tsumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mudah-mudahan kita kelompok seperti itu, amin. Bukannya sekedar Rabbunallah kemudian enggak istiqamah. Istiqamahnya susah nih. Kita bilang Allah, Allah, Islam, Masya Allah, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar. Cuma pengamalannya ada gak? Apakah kita cuma sekedar takbir, Allah Akbar, ngaji enggak? Ngaji enggak? Kemudian oh Allah, Islam, Masya Allah, ya'ala wa alaih, takbir, takbir. Kita enggak ngaji. Istiqamahnya yang kuat. Istiqamah, ngaji. Orang mendapatkan istiqamah karena kebanyakan ngaji. Semakin orang dekat dengan sang guru, semakin dia dekat dengan baginda Rasul Muhammad. Orang yang dekat dengan guru aja bisa mencong, dekat dengan guru masih bisa mencong. Bagaimana kalau dia jauh dari guru? Maka beruntunglah orang yang selalu dekat dengan orang-orang saleh. Gitu. Istiqamah memang, istiqamah. Makanya dalam satu ungkap, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. 1000 keramat, jangankan 1000 keramat, satu aja keramat kita bingung. Keramat apa yang kita punya? Keramat tunggak. Keramat, satu keramat kita nggak punya. Bagaimana mau 2, 3, 4 1000? Ini istiqamah kita ngaji istiqamah. Ngaji istiqamah lagi, ngaji istiqamah lagi. Ini perjalanan mereka kaum salihin dari zaman Rasulullah sampai zaman nanti hari kiamat. Perjalanannya mereka adalah ngaji. Menyelamatkan umat dari neraka, gitu. Ngaji. Orang-orang saleh di tempat instansi aja masih ngaji. Ngajarin tuh pejabat biar ngaji. Di mana saja mereka berada ngaji. Kalau mereka dahulu banyak orang saleh di hutan dan sebagainya, nggak ada orang, burung diajak ngaji. Macan diajak ngaji. Makanya kan ada macan maung bodas, ya kan? Pernah ketemu maung bodas? Bukan bodas, maung bodas, bukan orang bodas. Iya, memang diajak ngaji, lah maung diajak ngaji. Kita ketemu tikus saja lari, ini maung diajak ngaji sama ulama-ulama. Kemana-mana tuh didampingi sama maungnya itu ngaji. Gitu. Kita bukan maung, Acan bin Maun. Gitu. Ya, istiqamah. Kalau orang udah istiqamah, ngaji itu nanti dapat syafaat langsung dari Rasulullah Muhammad. Meninggal dunia Rasulullah yang talqinkan. Sebelum meninggal dunia Rasulullah hadir. Demikian ucapan mereka para aulia Allah. Orang yang selalu melanggengkan berada di majlis mereka kaum salihin, itu Rasulullah yang ada ketika mau meninggal dunia. Beliau yang mendampingi, beliau yang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senyum. Makanya banyak ulama-ulama kita meninggal senyum. Melihat siapa emang? Melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bilang melihat bidadari kecil. Ya kan, kecil gak? Kecantikannya melebihi daripada Hollywood dan Bollywood. Kecil gak? Jangan bilang kecil-kecil aja. Kecantikannya melebihi dari Bollywood dan Hollywood. Kecil gak? Gede. Cuma kalau dibandingkan Rasulullah nggak ada apa-apanya. Kecantikan perempuan memang betul cantik, memang luar biasa. Tapi dibanding Rasulullah nggak ada apa-apanya semuanya itu. Nggak ada manfaatnya semuanya. Di balik kecantikan mereka nggak ada manfaat. Kalau dibanding dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum. Dan bahkan yang ngambil jenazahnya ketika di dalam kubur Rasulullah Muhammad. Ini santri yang ngambil jenazahnya di dalam kubur Rasul Muhammad. Nggak tanggung-tanggung jamaah gitu. Saya mau tanya nih, jamaah mau gak gitu aja. Masih banyak kesempatan.
Gitu. Annal hajja ila baitillahi al-harami ahadu mabanil Islam. Kajian kita tentang haji, walaupun haji sudah selesai. Orang udah pada selesai haji. Banyak udah mulai pada berdatangan ke kampungnya mereka masing-masing. Ada 2 kali giliran kita libur ya. Sebenarnya ketemu di 2 giliran yang lalu. Cuma memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Annal hajja ila baitillahil harami ahadu mabanil Islam. Bahwa haji ke Baitullahil Haram. Haji itu ke Baitullahil Haram. Enggak ada haji ke Monas. Ada aliran sesat. Udahlah kita tawaf di Monas. Allahu Akbar. Otaknya ditaruh di mana? Nah, ya itu di dengkul. Ngaji kalau otaknya di dengkul kayak itu. Katanya tawaf. Tawaf la haula wala quwata illa billah. Kemana? Dia nggak tahu ila Baitullahil Haram. Yang disebut dengan Baitullahil Haram, Ka'batullahil Musyarrafah. Nggak ada takwil lain, nggak ada tafsir lain, tidak ada. Makanya kalau kita belajarlah dengan orang yang bersanad, dengan guru yang bersanad. Nggak ada dalam sanad dari Rasulullah sampai kepada kita yang disebut dengan Baitullahil Haram selain dari Ka'bah. Walaupun ada orang menyatakan Baitullahil Haram itu Monas, sesat. Ada orang menyatakan Baitullahil Haram ini enggak, sesat. Baitullahil Haram di sini adalah Ka'batullahil Musyarrafah. Bukan yang lain. Hatta masjid yang lain enggak dianggap. Mau Istiqlal ke, mau masjid enggak ada. Yang disebut di sini adalah Baitullahil Haram, Ka'bah. Ya, Ka'batullahil Haram. Jadi berangkat haji ke Ka'bah, enggak ada berangkat haji ke Gunung Gede. Orang banyak ditutup. Orang udah pada bayar, kemudian diajak ke Gunung Bundar ya. Di Gunung Bundar di daerah Bogor apa tuh? Ya, Bogor Parung, Masya Allah. Orang dinaikin ke atas. Pulang dia bilang udah haji. Astagfirullah. Haji di Gunung Bundar. Kenapa nggak di gunung kecil aja? Biar gampangan. Gunung Bundar. Kalau gunung gede kenapa? Banyak macan tuh dia. Kalau gunung kecil atau gunung bener banyak apa? Banyak kancil. Jadi haji ke Baitullah. Nah, Baitullah itu Ka'batullahil Haram. Ka'bah cuma satu di alam dunia. Tidak ada yang lain. Mau kita mau ke timur, barat, utara, selatan, hanya satu, Ka'batullahil Haram. Itulah Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Yang pertama kali membuka itu adalah Nabi Allah Adam, yang kemudian diperbaiki, kemudian dibangun ulang oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, diperbaiki oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cikal bakal ketika Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail membuat Ka'bah sudah ada sebelumnya. Diteruskan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Sudah ada oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, kemudian hancur sedikit. Di zaman Rasulullah Muhammad, zaman krisis moneter. Jadi di zaman Rasulullah ada zaman krisis. Sekarang kan krisis juga. 1.000 maksudnya $1 adalah 18.000. Astagfirullah. $1 18.000. Saya ngomong paham nggak jemaah? Jangan paham-paham aja ente. $1 18.000. Berarti apa maksudnya? Udah yang penting 18.000. $1 18.000 di mana nilai rupiah kita nggak ada apa-apanya. $100 1.800.000. Allahu Akbar. Kita punya 30 juta misalnya nggak ada apa-apanya tuh di luar. Tapi orang luar kalau ke Indonesia, Allahu Akbar. Surga dunia buat mereka. Kenapa? Harga tukar rupiah kita sangat kecil. Gitu. Tahu nggak kenapa sebabnya ekonomi runtuh? Di antaranya orang punya duit nggak mau berangkat haji. Punya duit nggak mau berangkat haji. Umrah. Umrah beda dengan haji. Oh kan saya udah umrah. Beda dengan haji. Orang yang udah berangkat umrah, haji wajib nggak? Masih wajib. Tapi kalau orang udah mendirikan haji, udah pasti di situ ada umrah. Ada kiran, tamattu, ifrad. Dan semuanya haji dan umrah. Nggak ada ifrad. Kemudian haji dan haji, nggak ada. Haji dan umrah. Tamattu begitu juga. Kiran begitu juga, berbarengan antara haji dan umrah. Itu diantara macam-macam haji. Wa huwa fardhan annal hajja ila baitillahil harami ahadu mabadil Islam. Bahwa haji ke Baitullahil Haram di antara salah satu rukun Islam.
bangunan Islam, kekuatan Islam diantaranya itu adalah haji, dan bahkan rukun Islam yang kelima. Wa fardun lazimun mahtumun ala kulli muslimin mustati'in fil umri marratan wa kadzalika al-umrah. Berangkat haji hukumnya wajib. Haji itu wajib. Barang tentu. Kewajiban buat setiap muslim. Kalau namanya muslim berarti lain kafir. Orang kafir enggak diwajibkan. Orang kafir. Tapi andaikan orang kafir tidak berhaji, nanti dosanya di dalam nerakanya Allah makin bertumpuk. Kan orang kafir andaikan haji enggak sah. Ya kan? Enggak sah dan enggak ada kewajiban. Tapi kalau mereka enggak berangkat haji, tetap dosanya makin bertumpuk di dalam api neraka. Jadi itu orang kafir makin lama makin dahsyat. Tidak ada enaknya orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Walaupun mereka mempunyai dunia semuanya. Orang kafir nih mempunyai dunia semuanya, Bogor beserta isi-isinya. Berarti Bogor beserta isinya, ada singkong, ada talas, ada semuanya punya dia misalnya. Walaupun punya dia, nggak ada apa-apanya nanti kelak di dalam akhirat. Nggak ada manfaatnya, gitu. Mustati'un, muslim, bukan orang kafir, mustati' yang mampu. Lain halnya kalau misalnya ada orang nggak mampu. Untuk dirinya saja nggak mampu, bagaimana untuk dia mau berangkat haji? Untuk makan, biaya makan sehari-hari, untuk anak istri dan sebagainya, pendidikan nggak mampu, kesehatan dan sebagainya, untuk bayar utang aja nggak bisa, untuk melunasi kontrakan nggak bisa, berarti belum mampu. Fil umri, dalam umur, dalam satu umur, itu cuma sekali. Jadi kewajiban haji itu cuma sekali dalam seumur hidup. Wa kadzalika al-umrah, demikian umrah. Kalau kita belajar fikih, pasti di situ diungkap al-hajju wajibun wa kadzalika al-umrah. Mau fikih apapun, dan mau fikih kelas kecil sekalipun sampai pertengahan sampai kelas atas, di situ pengarang mengatakan al-hajju wajibun wa kadzalika al-umratu. Haji itu adalah wajib, demikian juga umrah. Jadi kalau orang yang haji udah pasti umrah. Orang yang umrah belum tentu haji. Ada di daerah mana itu ada orang pulang umrah, disebut dengan haji umrah. Lucu banget saya dengarnya. Orang pulang umrah, dipanggil haji umrah. Gitu, nggak merugi dia. Orang yang haji kan pulang haji namanya haji. Orang Indonesia dan sekitarnya. Ini orang pulang umrah disebut dengan haji umrah. Kan saya di situ-situ juga tempatnya, tetap rukunnya beda dong. Keadaannya juga beda dong. Gitu. Waktunya beda dong, walaupun sama, tetapi syiarnya berbeda. Ya. Waktu umrah ketika dia di Arafah nggak ada kata-kata wukuf di Arafah, cuma dia ngelihat Arafah saja. Itu pun berselancar namanya, berselayar. Dia sayang pandang dengan Arafah. Tapi kalau haji, rukun haji, yang andaikan dia tidak melakukannya, maka hajinya tidak sah, kecuali harus diulang di tahun yang akan datang. Kalau umur panjang, kalau ada kemampuan dia untuk berangkat lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah, manusia melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya. Mampu melakukan perjalanan. Di sini ulama mengatakan mampu melakukan perjalanan, mampu bayar. Bayar untuk berangkat haji. Kalau di Indonesia sekian-sekian juta setiap tahun berubah. Kemudian juga mampu untuk kalau dia punya istri untuk memberikan nafkah istri dan anak-anaknya. Kesehatannya, pendidikannya, itu wajib untuk dibayar. Gitu. Kontrakannya kalau dia ngontrak, bayar pajak seperti listrik dan sebagainya, bayar listrik dan sebagainya kalau dia punya rumah. Jadi kalau misalnya tuh dia udah punya duit, dia udah pecah-pecah, kira-kira masih ada kelebihan untuk dia berangkat haji, namanya wajib ketika itu. Tapi kalau misalnya dia udah pecah-pecah, nggak bisa juga, dia pecah-pecah lagi untuk ini, nggak ada juga, ya udah berarti tidak wajib. Tapi boleh nggak untuk melakukan ibadah haji? Boleh. Gitu, boleh. Cuma hukumnya tidak wajib. Hukum dalam syariatul Islam ada 5.
Wajib. Kebalikan wajib apa? Haram, sunnah, makruh, mubah. Itu hukum dalam fikih. Hukum dalam syariatul Islam. Karena ada orang menyatakan tahlil bid'ah. Tahlil hukumnya bid'ah. Tawasul hukumnya bid'ah. Hukum ada 5. Tadi yang saya katakan, wajib kebalikannya haram. Makruh kebalikannya sunnah. Mubah boleh, iya boleh tidak, mubah. Kita hukum asalnya untuk makan mubah, mau minum asalnya mubah. Tapi kalau misalnya minumnya kita untuk menguatkan untuk ibadah, jadi ibadah, sunnah. Tapi kalau misalnya tuh dia sakit nggak mau juga minum obat, jadi hukumnya wajib. Jadi itu semuanya berkembang dalam proses hukum. Al-hukmu yaduru ma'illatih. Kalau kita belajar fikih, kita belajar usulnya. Nggak bisa orang belajar fikih tanpa usul. Nggak bisa orang belajar tafsir tanpa ilmu tafsir. Berantakan. Ibarat banyak orang nyuntik tapi nggak dengan ilmu suntikan. Akhirnya pada mati semuanya. Paham nggak? Anak-anak muda tuh lihat, main suntik aja. Dokter nggak mereka? Nah itu dia. Nyuntik tapi nggak dengan ilmu. Berapa banyak orang ngajarin fikih, belajar fikih, tapi nggak belajar usul fikih. Akhirnya wangkong. Hukum menurut maunya dia. Pokoknya menurut saya, waduh luar biasa. Ini namanya dia nggak belajar usul fikih. Jadi masih banyak ilmu yang harus kita belajar di jamaah. Nggak bisa kita memahami, oh menurut kita, nggak bisa. Hukum itu bisa elastis, bisa kendor, bisa kuat. Itulah fikih. Ya, itulah fikih. Orang nggak bisa sholat diri, maka boleh sholat duduk. Elastis ya kalau begitu jadinya. Orang nggak bisa duduk, berarti dia tiduran. Masya Allah. Luar biasa dalam syariatul Islam. Tapi wajib sholat. Ini orang sakit aja masih wajib sholat. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Allah li khalilihi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman kepada khalilnya. Perbedaan antara Habib dengan Khalil. Nabi Muhammad punya gelar Al-Habib. Nabi Allah Ibrahim mempunyai gelar Al-Khalil. Nabi Allah Musa punya gelar Al-Kalim. Ya. Nabi Allah Isa punya gelar siapa? Ruhullah. Masing-masing punya gelar tuh. Dari ulul azmi minar rasul. Wa qala Isa ruhullah gitu. Wa qala Musa kalimullah. Wa qala Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilullah. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam habibullah. Itu masing-masing ada. Untuk Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam sangat penyabar. Itu Nuh, Nabi Allah Nuh. Adam, Idris, Nuh. 950 tahun dakwah hanya mempunyai murid berapa? 11 orang. 950 tahun dakwah. Punya murid cuma berapa? Kalau ada ustaz di zaman sekarang dakwah seperti itu, tinggal udah insyaallah habis waktu. 950 tahun cuma mempunyai murid 11 orang. Dakwah, sabar. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Sabar Nabi Allah Nuh. Makanya masuk dalam kelompok di antara para nabi dan rasul yang paling sabar, yang paling syukur, yang paling hebat. Itu di antaranya Nabi Allah masuk. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam masuk di situ. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kita buat majlis ta'lim, orang nggak datang udah marah-marah kita. Atau kita lagi ngundang tahlil, persiapan kita 100, yang datang 50 marah-marah. Padahal kan bukan dakwah, cuma ngundang tahlil. Nggak ada apa-apanya dibanding mereka para nabi dan rasul, para wali, para ulama saleh. Mereka seumur hidupnya dakwah. Orang yang ikut alhamdulillah nggak ikut urusan mereka dengan Allah.
Cuma kewajiban mereka para wali, para ulama terus dakwah lagi. Terus gencar lagi dakwah. Nggak ada yang ngasih duit buat mereka. Nggak ada. Lain halnya dengan guru. Kalau guru di sekolah atau di kampus dan sebagainya, ada ganjarannya nggak? Ada duitnya nggak? Ada. Tapi kalau ulama-ulama biasa yang ngajar dari satu masjid, musola, majelis taklim di tanah lapang, mengajarkan dakwah seperti zaman dari mereka para wali songo kita sampai sekarang. Zaman Habib Abdullah bin Mahsin. Beliau dapat gajian nggak? Habib Abdullah bin Mahsin dapat gajian nggak? Atau pada zaman Belanda dulu beliau dapat gajian nggak dari gold dan dari Belanda? Enggak. Jadi kalau siapapun yang mau jadi ustaz siap miskin. Yang mau jadi ustaz siap miskin. Yang mau berangkat ke Tarim siap miskin. Siap miskin. Mau belajar di Tarim, mau belajar di Bogor, mau belajar di Universitas Islam, Akademi Islam dan sebagainya siap miskin. Ini saya udah S1, gajian saya gedein dong. Saya sudah S2, masa dikasih 1 juta? Astagfirullah. Saya sudah S3, doktor, ini mah 5 juta, astagfirullah. Dan ini berkembang nih zaman sekalian di kalangan masyarakat, ucapan kayak gini sangat berkembang. Tapi nggak layak dan nggak etis, nggak pantas. Andai karena ada seorang ulama berkata seperti itu. Paham nggak jemaah? Seharusnya kajian keilmuan yang mereka miliki lebih tampil, lebih berbobot, tawadhunya harus lebih banyak. Ilmu yang mereka dapati lebih banyak berarti khusyuknya lebih banyak, ikhlasnya lebih banyak. Berangkat hajinya lebih banyak berarti khusyuknya lebih banyak. Ada orang berangkat haji tapi sama orang nggak ada open-opennya. Dia naik mobil boro-boro ngucap salam. Setiap tahun dia berangkat haji, tapi sama masyarakat lah, haula wala quwata illa billah. Orang lagi pada jalan, nggak ada ngucap assalamualaikum. Jalan aja tuh dia dengan mobilnya bagaikan kedebong pisang. Tahu kan kedebong pisang? Di sebagian tempat ada orang mandi jenazah ditaruh di atas kedebong pisang. Padahal bagusnya ditaruh di atas mana? Di atas kaki ahli warisnya, anak-anaknya semuanya. Itu dimandiin. Ini sini kaki, kemudian kaki sebelah sana silang. Saling silang untuk memandikan jenazah keluarga. Bagusnya seperti itu. Ini ada orang memandikan jenazah di atas kedebong pisang. Enak gak? Coba kita bayangin, kita tuh tiduran di atas kedebong pisang enak gak? Enggak enak. Gitu. Ya, pertama dingin kata Tuanku. Cuma itu di atas kedebong pisang, wahai Tuanku. Gak asik. Coba kalau di atas kaki anak-anak kita, keluarga kita asik, ada penghormatan. Jenazah dia taruh di atas tempat tidur, bukan ditaruh di bawah. Bagaimana penghormatan kita kepada jenazah? Duitnya diambil, warisannya, kemudian masih jenazah ditaruh di bawah. Gak boleh. Hormati jenazah, ditaruh di atas kasur. Bantal, pakai bantal. Ini orang pada takut. Astagfirullah. Habis jenazah ditaruh di atas kasur, nggak ada yang pakai lagi. Padahal tuh rumah jenazah, ente nempatin rumah jenazah. Rumah orang tua bagaimana? Warisannya ente suka, tapi bekas orang tua nggak suka, bagaimana sih ceritanya? Beradab nggak zaman sekalian? Nggak beradab. Jadi mulai dari sekarang perbaiki itu. Tatanan-tatanan yang benar seperti itu. Jangan sampai orang haji berkebanyakan, tetapi dia tidak peduli dengan sosial masyarakat yang ada. Majlis taklim yang ada di sekitarnya dia tidak peduli. Masjid musola yang ada di sekitarnya nggak peduli. Tapi setiap tahun dia berangkat haji. Bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Firman Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, serukan wahai Ibrahim kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Mereka bakal datang kepada engkau min rijalan wa ala kulli dhamirin, yang berjalan kaki atau orang-orang berkendaraan, yatina min kulli fajrin amiq, yang mereka datang dari pelosok negeri. Ini dalam firman Allah. Allah sudah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, jarak dari Nabi Allah Ibrahim ke Nabi Muhammad jauh sekali. Kalau dari Nabi Allah Isa ke Nabi Muhammad itu 600-an tahun.
Gitu. Dari Nabi Allah Isa kepada Nabi Muhammad 600 tahun ini ke Nabi Allah Ibrahim, bapaknya para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Liyashhadu manafi'a lahum. Ini terbukti sekarang bahwa orang melakukan ibadah haji dari Mekahnya, dari Madinahnya, dari bangsa Arabnya, dari non-Arabnya, dari mana saja mereka datang. Persis dalam firman Allah. Min kulli fajjin amik. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat buat mereka. Coba kalau kita melakukan ibadah haji, Allahu Akbar. Manfaatnya terasa. Spiritual kita, hati kita merasa tenang. Ya Allah, walaupun kita bayar mahal, tapi nggak merasa bahwa kita ngeluarin duit. Kenapa? Kenikmatan yang kita bandingkan ketika kita mengeluarkan duit, nggak ada apa-apanya tuh ngeluarin duit dibanding dengan kenikmatan haji. Masuk dari tanggal Tarwiyah, tanggal 8, mulai bermalam di Mina. Selesai dari Mina pagi, ba'da subuh menuju Arafah. Terdengar suara luar biasa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, Allahu Akbar. Terasa air mata kita keluar. Keindahan yang sangat luar biasa. Mendengarkan kata-kata talbiyah. Talbiyah Allah. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Yang hitam kumpul dengan yang putih. Yang putih kumpul dengan hijau. Hijau, hitam, gelap. Semuanya sampai. Masyarakat dari seluruh benua ada di situ semuanya. Dalam satu tempat, bergumuruh dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Dengan serba putihnya kaum laki-laki. Nikmat yang luar biasa. Kita ngumpulin duit bisa dari 1 tahun, 2 tahun, 30, ada yang sampai 30 tahun ngumpulin duit. Nggak terasa. Ketika melakukan ibadah haji, nikmatnya luar biasa. Hilang capeknya ngumpulin duit. Ada orang mau berangkat haji, cobaannya banyak sekali. Difitnah, dijelekin, luar biasa. Ketika dia berada di padang Arafah, dia bermunajat kepada Allah. Pandangan yang sangat luar biasa nikmatnya. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat. Ini manfaatnya. Kita dengar suara talbiyah dari telinga kita, nikmatnya luar biasa, gemuruh talbiyah. Kita wukuf di Arafah dengan keagungan yang satu yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan khutbah Arafah. Doa, berjalan lagi ba'dal maghrib, setelah ghurub syams, terbenamnya matahari di malam takbir, malam Idul Adha, menuju Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Setelah bermalam di Muzdalifah, kira-kira jam 12 malam lebih, boleh langsung ke Mina untuk melontar Jamrah Al-Aqabah. Nikmat lagi. Di balik suasana nikmat menuju nikmat berikutnya. Dari nikmat menuju nikmat berikutnya. Orang sudah melakukan ibadah haji, udah selesai, nangis dia. Padahal masih ada di Mekah. Atau masih ada di sisi Rasulullah di Madinah. Kemudian mereka menyatakan, ya Allah, kapan saya balik lagi? Padahal masih ada di tanah suci Makkah dan Madinah. Ya Allah, kapan saya balik lagi? Ini di antara haji yang mabrur. Amin. Di antara haji yang mabrur. Tapi di antara haji yang mardud, kebalikannya, ya Allah, kapan ini selesai? Nggak enak banget umrah, astagfirullah, umrah. Atau haji kok nggak enak banget, ya Allah, panas banget. Sempit ya Allah, begini, orang pada bau banget, astagfirullah. Sementara orang saleh melakukan ibadah, nggak ada ciuman bau. Jadi itu masalah bau atau masalah gimana tergantung kepada manusianya. Ada terkadang dia mendapatkan makanan hina. Karena memang menghina orang lain. Di negerinya menghina orang lain, nggak taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berani banget mau haji atau mau umrah, masih demen banget berbuat macam maksiat. Nggak mau taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ngelihat tuh akhirat sesungguhnya, kita lihat ketika melakukan ibadah haji dan umrah. Kelihatan tuh di situ. Ada orang sering gaplokin di Bogor, di pasar Bogor, dia nggak gaplokin orang, digaplokin dia di sana. Di Mekah ada yang gaplokin, minimal keder. Hotelnya padahal di depannya. Waduh, bingung ya. Keder dia. Mau keder jamaah? Jamaah mau keder gak? Iya tahu. Mau bingung gak? Itu orang yang haji nggak pakai taubat. Gitu. Makanya kan orang mau melakukan haji kan ada manasik haji. Ada ulama yang ngajarin haji.
Ada kalau biasa kita mau berangkat haji pakai apa namanya? Tasyakuran, mau berangkat haji. Itu kan saling minta maaf. Bukan permasalahan diperbesar berkat, bukan, minta maaf di situ. Minta maaf yang sesungguhnya. Kenikmatan luar biasa. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, yang mereka menyebut nama Allah di hari-hari tertentu. Dari mulai tanggal 9 hari Arafahnya, 10, 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik, Allahu Akbar. Semuanya bergemur talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allah, nikmat tersendiri. Di mobil, jalan kaki, di mana saja kita berada, kita ucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Alama razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka dari binatang ternak. Mau sembelih hewan kurban misal, atau mau dam misal, atau mau sedekah di Mekah. Karena ketika ini kan jamaah haji masih di Mekah, Arafah itu masih kawasan Mekah. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah dari hewan-hewan sembelihan tersebut dan berikan makan kepada kelompok mereka, orang-orang miskin yang fakir. Tsumma yaghdu nafatahum, kemudian mereka bersihkan kotoran-kotoran mereka. Artinya itu mereka bersihkan kotoran maksiat, kotoran haji. Kan kotoran haji kalau dia nggak mengikuti rukun haji, kotor. Nggak mau wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Atau dia meninggalkan kewajiban di mana dia wajib membayar dam, itu kan kurang. Atau dia tidak beradab dalam melakukan ibadah haji, berburuk sangka misal. Ada orang melakukan ibadah haji, jelek banget tuh dia, akhirnya dia yang kelihatan jelek oleh orang. Bau banget tuh dia, akhirnya dia merasakan bau. Makanan yang gak enak, udah setiap waktu dia merasakan makanan gak enak. Padahal itu adalah makanan hotel, makanan Masya Allah. Bahkan bisa jadi di negerinya boro-boro dia makanan hotel. Ke hotel aja belum pernah. Ini makanan hotel setiap hari. Tetap rasanya gak enak. Kenapa? Awalnya dia bilang makanan yang gak enak. Makanya tuh harus siap tempur untuk melakukan ibadah haji. Falyatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambil bekal yang kuat. Sebaik-baik bekal yang kuat itu adalah takwa. Jadi itu perjuangan besar untuk haji, sangat besar, Masya Allah. Makanya bagusnya kalau kita mau melakukan ibadah haji masih muda. Kalau udah agak tua, repot. Oh, repot luar biasa. Saya tahaddusan bin ni'mah. Umroh betul-betul asik ketika masa-masa muda. Kalau masa-masa muda, umur-umur kira-kira 19, 20, 21, 22, luar biasa. Mau dari hotel ke Masjidil Haram, hotel lagi, mau berkali-kali, insya Allah kuat. Umur 20, 30, 35, udah 40 tahun ke atas, nafasnya udah mulai banyak. 40 tahun ke atas. Betul gak? Tuanku, betul gak? Paling umur baru berapa? Yes. Sisa 17 hari itu. Panjang insya Allah. Umur panjang. Untuk jangan sisa 17 hari. Kecepatan insya Allah. 17 tahun minimal. Amin insya Allah. Wal yufu nuzurahum, dan tepati nadar mereka. Tepati, kalau misalnya punya nadar, tepati. Fakulu minha wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka setelah wukuf di Arafah dan melakukan rukun haji tadi, yaitu wukuf di Arafah, mereka melakukan tawaf di Ka'batul Haram. Ini diantara kewajiban haji, pula kewajiban umrah. Ada namanya, kalau setelah wukuf di Arafah
kemudian bermalam di Mina, kewajiban haji itu, kemudian di Muzdalifah, kemudian di Mina melontar jamrah, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu namanya kalau dia mau melakukan ibadah tawaf namanya tawaful ifadah. Ya, tawaf wajib haji. Kemudian dia sa'i, boleh dia bertahalul, dia balik lagi ke Mina. Artinya boleh menggunakan pakaian biasa lagi. Betul. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang demikian bahwa orang yang mengagungkan kehormatan Allah, kehormatan keagungan Allah, itu dia menjaga wajib haji, rukun haji dan sunnah adabnya haji, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang demikian itu lebih baik buat dia di sisi Tuhannya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Rasulullah bersabda, Islam dibangun dengan 5 perkara. Kekuatan Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi besar Muhammad sebagai utusan Allah. Yang pertama, mutlak. Enggak ada ini semuanya, enggak muslim. Wa iqamus sholati, dan mendirikan salat. Makanya Rasulullah bersabda mendirikan salat, bukan melakukan salat. Bukan wa fi'lus shalah, bukan. Kalau mengerjakan salat orang sekerja-kerjanya. Itu ada orang kerjaan lagi ngapain? Bikin bangunan ya. Jam 10 udah ngopi. Betul nggak? Tukang bangunan tuh. Tukang bangunan jam 10 udah ngopi. Jam 9 udah makan talas Bogor. Udah makan pisang goreng. Jam 9 lah kapan kerjanya? Gitu. Dibilang jam 8, jam 9 baru tampil. Selesai jam 5, habis asar, jam 3 udah bersih-bersih, mandi. Apa yang dikerjain? Namanya ngerjain, bukan mendirikan. Makanya kalau mendirikan benar-benar dari awal sampai akhir benar-benar mendirikan. Itu lewat bahasa Rasulullah, tinggi sekali. Balaghah baginda Rasulullah sangat luar biasa indah. Kalau kita belajar balaghah tuh terasa kenikmatan bahasa di situ. Enggak, Rasulullah bersabda wa fi'lus shalah. Mendirikan salat, mengerjakan salat. Orang kalau mengerjakan salat, ya sekerja-kerjanya udah menurut maunya dia. Ibarat kalau misalnya orang ngerjain rumah, ada bos tampil, nggak ada bos, dia tidur. Nah, begitulah. Makanya baginda Rasulullah bersabda wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan membayar zakat. Zakat ada 2, zakat ruh atau jasad, atau yang disebut dengan jasad, jiwa raga, dan yang kedua adalah zakat mal. Wa hajjul bai' wa ita'uz zakah. Yang keempat itu yang ketiga wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Wa hajjul baiti, yang keempat melakukan ibadah haji. Ada dalam satu hadis, hajjul baiti nomor 5, shaum Ramadan nomor 4. Ini hadis haji dulu baru puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ada 2 hadis. Hadis yang pertama menyatakan yang keempat adalah puasa Ramadan, yang kelima haji. Itu yang terkenal. Ada juga hadis yang menyatakan yang nomor 4-nya itu adalah haji, yang ke nomor 5 adalah puasa di bulan suci Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka zadan wa rahilatan, barang siapa yang memiliki ongkos untuk melakukan ibadah haji dan perjalanan. Kita ada duit, perjalanan kita aman. Dari Indonesia menuju ke Makkah, Madinah aman. Tuballighu ila baitillahi ta'ala, yang menyampaikan dia ke Baitullahil Haram. Jadi perjalanan dari Indonesia ke Makkah, Madinah itu aman, tidak ada gangguan. Dia mampu pula untuk membayarnya. Semalam yahujja, tapi dia tidak berangkat haji. Nggak mau dia berangkat haji, padahal udah waktunya. Mampu dia untuk melakukan haji. Walaupun haji yang ratusan juta, haji apa namanya? Furoda, haji khusus misalnya. Ya kan? Dengan khusus dia. Tetap wajib. Wajib. Oh, duit saya banyak, wajib. Gitu. Bayar yang furoda yang 200-300 juta. Semalam yahujja, tapi dia nggak mau berangkat haji.
Duitnya banyak, dia masih mau ngikut yang 30 jutaan tuh. Yang nunggu 40 tahun. Keburu mati dia. Umur udah 60 tahun. Padahal duitnya ada, nunggu 30 tahun. Kira-kira umur 100 tahun. Ada di alam mana dia? Gitu. Udah mampu, udah nggak apa-apa pakai yang furoda dan sebagainya. Andai kan tahun ini nggak ada furoda, ya nyari atau gimana ceritanya. Duit ada asalnya. Dia duit ada tapi masih nunggu yang haji yang biasa tuh. Ada. Kecuali kalau tidak ada. Dia tidak mau berangkat haji, fala alaihi an yamuta in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Tidak ada hendak buat dia kecuali meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Pilih. Dia mau pilih matinya dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Silahkan. Mau pilih mana jemaah? Mau Nasrani? Kristen gitu mau? Berarti Yahudi. Ya kalau enggak, wah haji udah. Udah mampu haji, jangan dong. Jangan begitu, Masya Allah. Duit udah banyak banget, kontrakan udah banyak. Pohon talas, Masya Allah, luar biasa, haji dong berangkat. Dia sana kesini, Masya Allah, beli apartemen, punya duit, beli apartemen lagi. Punya duit, kemudian dia beli lahan lagi. Punya duit, beli kebun lagi. Haji dulu. Haji dulu, seorang muslim pedulikan rukun Islam. Banyak kan orang duitnya banyak, tapi udah punya duit, kemudian dikembangkan lagi usahanya. Dia punya usaha 2, mau 3, mau 4. Oh nanti dah, saya kalau mau udah punya usaha 20, saya mau berangkat haji. Keburu meninggal dunia. Nah meninggalnya dia suruh pilih. Rasulullah dalam sabdanya bilang, pilih mau Yahudi atau Nasrani. Yahudi? Iya, kalau haji udah. Muslim namanya. Jangan sekali-kali mau pilih Yahudi di neraka, Nasrani juga di neraka. Si Malakhama namanya. Di sini neraka, di situ neraka. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada neraka yang paling enak. Ada gak neraka yang enak? Ada gak penjara yang enak? Nggak ada. Gitu, nggak ada penjara yang enak. Gitu, semua penjara nggak enak. Jangankan penjara, rumah sakit aja nggak enak. Kita ini berada di rumah sakit bintang 5. Waduh, saya nggak tahu. Rumah sakit bintang 5 ada gak jamaah? Saya nggak ngerti. Oh enak, Masya Allah. Tapi di rumah sakit, enak gak? Tetap enak-enakan di rumah kita yang bojot. Kumpul dengan keluarga, betul gak jamaah? Ini apalagi di penjara. Ini bukan lagi penjara, ini neraka. Mau pilih Yahudi atau Nasrani? Nasrani atau Yahudi? Nggak mau dua-duanya, haji udah. Nggak ada jalan keluar, jangan pelit-pelit banget. Sama dirinya aja pelit, bagaimana sama orang lain? Gitu. Padahal haji itu membentuk diri menjadi orang bertakwa. Kalau betul-betul dia haji yang mabrur, minimal doanya diterima dan ampunan dosa dari Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada balasan kecuali adalah surga. Wallahu a'lam. Biasa siapa? Ayo siapa? Silakan. Tugasnya nggak ada masalah. Doa. Terserah enaknya. Silakan. Fadal. Tafadhal.